Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Jogi dari kelas A2. Saya akan menjelaskan tentang neuromuskuler, saraf spinal, dan krinal. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering Anda dengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Fungsi sistem saraf. Saraf memegang peran utama pada homeostatis, menjaga sistem tubuh lain terkoordinasi dan teratur untuk mencapai performa yang optimum. Respon seseorang terhadap lingkungan internal maupun eksternalnya. Sistem saraf endokrin bertanggung jawab terhadap komunikasi dan kontrol keseluruhan tubuh. Lalu, proyeksi dari badan sel menerima impuls saraf atau potensial aksi dari beberapa stimulus. Disebut juga soma sebagai pusat kontrol dari sel. Badan sel mengandung nukleus dan stipoplasma. Selanjutnya yaitu proyeksi panjang yang membawa impuls saraf ke neuron lainnya. Lalu serat-serat terminal dari ujung cabang akson menyimpan neurotransmitter kimia seperti dopamin dan serotonin. Sebagian akson dibungkus oleh selaput myelin yang dibuat oleh Schwann cells yang membungkus akson sistem saraf perifer. Selubung ini menyebabkan penampilan keputihan, sedangkan akson dan badan sel yang tidak bermyelin akan berwarna abu-abu. Sel suportif yang berfungsi memegang neuron bersama-sama dan juga melindungi neuron. Neurologia akan mendukung kerja neuron dengan cara memberi nutrisi, oksigen, dan myelin ke neuron dan akan melindungi neuron agar neuron bekerja secara optimal. Berfungsi sebagai proteksi aktif dengan menghancurkan dan memakan organisme infeksi. Satu-satunya sel glia yang ada pada sistem saraf perifer, sel ini membuat yat yang disebut myelin yang menghubungi akson dari PNS. Yang selanjutnya adalah sistem saraf pusat. SPP atau CNS terdiri dari otak corda spinalis dan sumsum tulang belakang. Organ paling kompleks pada tubuh, bertanggung jawab terhadap berpikir, reasoning, dan memori permukaannya ditutupi materi abu-abu berbentuk lekukan-lekukan yang masuk ke dalam dan yang timbul. Contohnya yaitu lobus frontalis, berfungsi untuk bicara dan area motorik yang mengontrol pergerakan volunter pada sisi kontralateral tubuh. Yang kedua adalah lobus parientalis, berfungsi untuk mengontrol sensasi, perabaan, dan pengecapan. Yang ketiga yaitu lobus occipitalis yang bertanggung jawab untuk penglihatan. Yang terakhir yaitu lobus insularis yang bertanggung jawab terhadap empati, kesadaran, inspektif, dan kognisi. Bertanggung jawab sebagai relay informasi sensorik dan menerjemahkan menjadi sensasi nyeri, temperatur, atau perabahan. Menghubungkan hemisfer cerebri dengan korda spinalis. Menghubungkan pons dan cerebrum dengan hemisfer cerebri. Merupakan lokasi pusat refleks dari mata dan gerakan kepala sebagai respon dari stimulus penglihatan dan pendengaran.
Jembatan antar medula, oblongata, dan cerebrum merupakan pusat pneumotastik dan apneustik, mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Lokasinya di bawah lobus occipitalis sebelum, lalu cerebrum mengkoordinasikan gerakan volunter rapi, involunter pada fungsinya, misalnya berjalan dan gerak volunter, koordinasi pada otot dan bagian tubuh lain untuk bergerak serasi adalah gerakan involunter dan dikontrol oleh cerebrum. Core. Selanjutnya yaitu core. Memanjang dari medula oblongata sampai vertebra lumbaris. Satu konus medularis adalah ujung dari kodra spinalis, sedangkan kadula equina adalah kumpulan serat saraf yang keluar dari kodra spinalis. Kodra spinalis dilindungi oleh tulang belakang dan diselubungi pada kanalis vertebralis dan ditutupi oleh meninges. Dan ada 31 pasang saraf spinalis keluar dari akar korda spinalis. Penutup dan pelindung CNS dan terdiri dari 3 lapisan dipisahkan oleh rongga. Meninges atau meninges paling luar yang kuat dan terdiri dari jaringan fibrus dura mater ada 2 macam, yaitu kranial dura mater dan spinal dura mater. Rongga antara dura mater dan membran archanoid disebut rongga subdural. Kranial subdural space dan spinal subdural space. Rongga subrachioid juga dibagi menjadi rongga subarachnoid kranial dan rongga spinal subarachnoid. Membran tipis yang berbentuk seperti sarang laba-laba, rongga subarachnoid adalah rongga di antara membran arachnoid dan pia mater. Berisi cairan cerebrospinal, cairan bening yang melindungi otak. Korda spinalis mengeluarkan produksi sisa dan juga memonitor perubahan internal CSF. Juga ada rongga otak yang disebut ventricle. Bagian terdalam dari meninges adalah pia mater, lapisan tipis dan mengandung banyak pembuluh darah. Archanoid dan pia mater sering disebut leptomeninges. Selanjutnya yaitu vertical, terdiri dari 2 vertical lataris, vertical ketiga dan vertical keempat, dan masing-masing dihubungkan oleh lubang foramina. Ventricle lataris dihubungkan oleh foramen of Monro, dan vertical ketiga dan keempat dihubungkan oleh aquadustus tilifus. Terdiri dari 2 pasang saraf renal yang membawa impuls antara otak dan area kepala, leher, dada, dan perut. 1 pasang saraf spinal sesuai dengan vertebra dan memberikan inervasi pada bagian tubuh. Perifer merupakan kombinasi dari saraf efferent dan saraf efferent motorik yang volumenter dan involumenter. Saraf otonom berisi saraf yang mengatur fungsi involuter seperti otot jantung dan otot polos. Dibagi lagi menjadi sistem saraf
patetik dan parasimpatetik. Dua mekanisme berlawanan yang menjaga keseimbangan tubuh. Untuk respon, bagian dari sistem saraf yang membantu respon individu dalam menghadapi stres, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, perlambatan proses pencernaan, dan peningkatan sekresi kelenjar adrenal dan kelenjar keringat. Memperlambat denyut jantung, menurunkan tekanan darah, meningkatkan fungsi pencernaan, dan menurunkan aktivitas kelenjar adrenal dan kelenjar keringat. FII fasilitas kuncup mengecap bagian depan lidah otot-otot untuk ekspresi wajah, kelenjar saliva, submaxillaris, dan sublingualis. Sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat pada tubuh manusia. Fungsi saraf spinal mempersarafi otot leher dan bahu, kulit, kepala, dada, dinding abdomen pada genitalia, luar, punggung, bokong, dan kaki. Saraf simpatif. Saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada pinggang berfungsi untuk memacu, mempercepat kerja organ-organ tubuh seperti mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Sistem saraf simpatik diaktifkan terutama dalam kondisi stres. Yang selanjutnya yaitu saraf parasimpatis, saraf yang berpangkal pada sumsum tulang lanjutan dan dari sakrum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Fungsi saraf parasimpatis umumnya memperlambat kerja organ pada tubuh manusia. Saraf spinal 31 pasang yang terdiri dari neuron sensorik dan neuromotorik. Ada dua jalur efferent dan jalur efferent. Jalur motorik terbagi menjadi jalur sistem saraf automik dan somatik. Saraf spinal bekerja di seluruh bagian tubuh sehingga saraf ini menjalar atau tersebar hampir di seluruh tubuh kita untuk menjangkau ke responnya maupun ke efektornya. Mungkin sekian dari saya. Banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.